Selamat siang kepada kita. Selamat siang kepada Bapak Ibu Dewan Juri, guru-guru pendamping dan beserta teman-teman saya yang saya cintai. Pertama-tama patutlah kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati guru-guru pendamping dan serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Bapak, Ibu, dan teman-teman, hari ini saya berdiri di sini tidak hanya untuk sekedar menyampaikan pidato, tapi untuk mengajak kita merenung tentang sebuah isu yang mungkin sering kita anggap remeh, namun memiliki dampak yang besar. Isu tersebut adalah bullying. Berapa banyak di antara kita yang pernah menyaksikan, menjadi korban, atau bahkan tanpa sengaja atau tanpa sadar menjadi pelaku bullying. Bullying tidak hanya tentang kekerasan fisik. Bullying adalah tentang merendahkan, menyakiti, dan menghancurkan harga diri orang lain. Bisa melalui kata-kata, ejekan, atau bahkan bisa melalui media sosial. Teman-teman semua, sekarang sering kita menyaksikan video di media sosial mengenai tindakan bullying di lingkungan sekolah, di mana ada sekelompok orang atau sekelompok remaja memukuli hingga mengeroyok satu siswa yang lain, hingga mengalami luka-luka, dan ada yang sampai merenggut nyawa. Teman-teman semuanya, sekolah haruslah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Bisa saya katakan, sekolah adalah rumah kedua bagi kita, karena kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk menempah dan mempersiapkan diri kita untuk masa depan di sekolah. Namun, bagaimana semua itu bisa terjadi jika salah seorang teman kita, salah satu dari kita mengalami trauma, takut ke sekolah, takut dibully, atau bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, contohnya adalah kasus siswi bernama Rina. Rina dulunya adalah seorang siswi yang cerdas dan memiliki banyak prestasi. Namun, karena perbedaannya di kalangan teman-temannya, ia sering menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Setiap hari ia harus merasa takut datang ke sekolah. Ia trauma, ia murung, ia tidak nafsu makan. Dan ia juga sempat berpikir untuk berhenti sekolah. Saya juga memiliki contoh Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di tangan saya ada kertas putih yang masih polos. Ini bisa kita ibaratkan sebagai hati atau perasaan seseorang. Bisa juga kita contohkan sebagai murid yang baru masuk sekolah. Namun, ketika murid ini sudah lama di sekolah, ia mendapat ejekan-ejekan. Yang pertama, banyak temannya yang mengatakan dia bodoh, kertasnya akan remuk sekali. Teman-temannya mengatakan ia caper, kertasnya remuk lagi. Atau bahkan temannya mencubit atau memukul dia, kertasnya akan remuk lagi. Semakin sering teman-temannya membuli dia, kertas ini akan remuk semua. Teman-teman semua, mungkin kita sering menganggap ini sebagai candaan. Kita sering hanya mengabaikan kata-kata dan tindakan yang kita keluarkan. Ya sudah, kan tinggal minta maaf saja. Alay banget sih, baperan banget sih. Namun tidak semudah itu teman-teman dan Bapak Ibu semua. Mungkin kita minta maaf dan dimaafkan. Namun, apakah serta-merta luka itu akan hilang? Tidak akan hilang. Sama seperti kondisi kertas ini. Mau bagaimanapun, kertas ini tidak akan kembali seperti semula. Sama seperti perasaan seorang siswa tadi, tidak akan bisa kembali ke kondisi semula. Bakal akan tetap ada bekas di hatinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menyikapi bullying?
Yang pertama, jika kita mengetahui atau menyaksikan adanya tindakan bullying, jangan diam saja. Keberanian kita untuk melapor atau hanya sekedar menegur sudah bisa menyelamatkan korban. Kita hanya menonton atau menyaksikan, sama saja dengan kita membiarkan pelaku melakukan tindakannya. Yang kedua, jika kita merasa menjadi korban dari bullying, jangan takut untuk bicara. Speak up, keluarkan semuanya. Masih banyak orang yang peduli dengan kita. Laporkan kepada orang dewasa yang kamu percayai, guru atau orang tua. Yang ketiga, mulailah dari diri kita sendiri. Jaga lisan, sikap dan tindakan kita. Pikirkan kita sebelum kita bertindak, pikirkan sebelum kita melakukan sesuatu. Alih-alih mengejek, cobalah untuk memuji. Alih-alih mengucilkan, cobalah untuk merangkul. Mari kita semua saling menjaga, mari kita tebarkan kebaikan, bukan kebencian. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai peserta didik yang terdidik dan berkarakter, marilah kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Semoga dengan adanya pidato ini kita semakin peduli kepada sesama, kita saling merangkul demi generasi masa depan. Katakan tidak pada bullying. Terima kasih. Horas, horas, horas. Horas. Ayo Pak pendampingnya mana untuk foto bersama? Ayo Ibu. Oh iya. Selesai dong. Siap-siap nomor undi terakhir, nomor undi 9. Kita tampilkan nomor undi 9, nomor undi terakhir. Horas! Horas! Horas. Sekali lagi, horas! Shalom, yang terhormat para dewan juri, Bapak Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama, saya perkenalkan diri saya bernama